Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafri Aulia Effendi dengan NIM 3423156 dari kelas TI C1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi definisi NIS, karakteristik utama, LASPA, SAS, serta public, serta private dan hybrid cloud, dan lain-lain, serta VM processing, prinsip ideal, dan lain-lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit materinya, selanjutnya itu akan menguji dengan latihan soal. Nah, di sini tuh definisi cloud computing atau NIS itu apa sih? Nah, cloud computing adalah cloud atau model layanan komputasi yang memungkinkan akses ke server, storage, database, dan jaringan melalui internet secara on demand. Jadi ciri utamanya tuh yang pertama ada on demand self service, broad network access, threshold polling, rapid electric, dan memory service. Nah, kelas itu apa sih? Nah, jenis yang pertama itu ada jenis cloud public, ini seperti umum AWS atau Azure, private itu khusus organisasi, hybrid itu gabungan. Nah, untuk VM hypervisor, nah VM itu komputer virtual, hypervisor itu software yang menjalankan VM. Tipenya ada satu, tipenya ada dua. Tipe pertama tuh bare metal, tipe kedua tuh di atas OS. Nah, yang contohnya tuh ada Amazon EC2, lain AWS untuk VM. Nah, contohnya tuh instance. Yang pertama tuh ada general purpose, compute optimize. Nah, prinsip idealnya itu yang pertama ada isolated state. Jadi itu seperti sistem yang terpisah. Lalu distribution itu sistem yang tersebar. Elasticity itu bisa naik atau turun seperti resource. Nah, elastic computing dan auto scaling. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan resource otomatis. Nah, contohnya traffic naik. Nah, maka servernya itu akan bertambah. Load balancing. Jadi membagi traffic ke dalam server seperti layer 4 berdasarkan IP atau port, layer 7 itu berdasarkan konten atau HTTP. Nah, selanjutnya saya akan menguji dengan soal, satu soal kurang lebih. Jadi yang pertama itu apa kemanjangan NIS? Ada nol manfaat dan kekuatan. Terus di buat network access berarti buat harus sequence gambar resource volume yang untuk rapid nutrition. Measure service identik dengan sistem pembayaran. Juga Anda menilai Kotanya digunakan secara ilmiah oleh sebuah organisasi disebut dengan bebas. Data keluar dari propaganda. Dan oh,
yang perkembangan dari itu fungsi utama dari hacker bisa menjual menjaga virtual machine. Seperti setiap satu dari metal dalam susah langsung di atas berbisa. Seperti satu kedua itu bisa operasi ini. Hacker. Meja. Apa itu image seperti yang dibuat PM? Itu. Ini kita dengan dimaksudkan sinetron ini. Dan snapshot yang PM. Anaknya yang merupakan komponen utama PM. Begitu. Perkembangan itu di sini. Bebas. Dan buat perbedaannya berarti apa kemudian dari ini ada distansa general purpose ke awal akhirnya meningkatkan itu virtual disk pada VM biasanya disimpan dalam bentuk file seperti BMDK atau DHD. Apa itu overcommit dalam virtualisasi? Yaitu mengalokasikan source virtual. VMM adalah singkatan dari hypervisor yaitu Virtual Machine Monitor. Oke, ini kurang lebih udah melaksanakan 40 soal. Selanjutnya lanjut ke saya. Gak usah persen itu sama mekanik. Ideal adalah kerangka kerja untuk sistem cloud apa kepanjangan dari huruf I. I itu isolation state. Mengapa isolation state ke aplikasi menjadi apa kepanjangan huruf D dalam ideal? Huruf D dalam ideal yaitu distribution. Distribution dalam ideal berarti menyebarkan beban kerja bahkan si elastic A dalam ideal memungkinkan sistem untuk menimbang dan menyusun automated management dalam ideal ini mengurangi intervensi loss coupling L loss coupling L berarti memiliki ketergantungan mana yang merupakan contoh loss coupling menggunakan di API dalam sistem yang dengan simpan penyimpanan. Apa manfaat dari distribusi sebagai perbedaan availability jika suatu kan? Prinsip ideal membantu aplikasi menjadi cloud natif, artinya aplikasi didesain khusus untuk perjalanan di lingkungan cloud.
Automated Management mencakup set healing yaitu sumber baik. Jika sebuah aplikasi sangat sulit diubah karena satu perubahan bagian lain berikut hmm, plus coupling, lastly dan middle stabilitas. Prinsip-prinsip browsing dapat digapai dengan menggunakan load balancer dan load balancer. Auto provisioning adalah bagian dari prinsip kecil yang mana? Automatic management. Manakah yang merupakan keuntungan dari close coupling ini relevan. Dalam konteks kelas ini scaling out berarti menambah jumlah bulan. Isolating state biasanya merupakan penggunaan simbiosis. Prinsip ideal apa definisi dasar dari elastic commuting? Kemampuan menggunakan one. Berarti kalau scaling disebut juga dengan scaling up. Istilah horizontal scaling out. Kapan itu mau auto scaling? Nah, tahu. Kapan sistem auto scaling biasanya akan melakukan skill ini saat traffic administrator ini auto scaling scale in makanya saat traffic juga. Kapan sistem auto saat traffic meningkat CPU dia tas dari 80%. Pemanfaat finansial utama dari penggunaan auto scaling menghindari overpricing yang harus dimanfaatkan. Komponen bahan mana yang sering bekerja dalam auto scaling untuk membantu grafik, load balancer, apa yang dimaksud dengan dynamic workload management, apa fungsi dari call down period, waktu tinggal seminggu. Kapan metode scaling mana yang lebih apa kelemahan utama dari strategi vertical scaling? Apa yang dimaksud dengan target technique scaling? Jangka metric. Elastic computing sangat efektif. Sangat tinggi. Dia customer machine web service AWS. Fitur auto scaling menggunakan server juga melalui EC2 SQ. Apa menjadi desain operating tentang cancel. Mengatasi teknologi auto scaling. Nah, itu tadi latihan soal
kurang lebih sekitar 80 soal tentang definisi niche, VM provisioning, dan prinsip ideal setelah elastic computing setelah load balancing. Ini tadi juga di awal ada penjelasan sedikit sedikit dan detail tentang materi itu tadi, dan selanjutnya diuji dengan 80 soal yang presentasi dari saya dan pengujian latihan soal dengan fitur AI ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.